Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran tematik tema 7, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Sehat semuanya? Tetap semangat, tetap menjaga diri, menjaga jarak, dan mematuhi protokol kesehatan. Oke anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan awali dengan berdoa. Nah, sekarang mari kita siap-siapkan diri kita untuk berdoa, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita akan melihat susunan materi kita pada hari ini ya. Nah, susunan materi yang pertama kita akan belajar tentang arti sikap toleransi terhadap keberagaman. Kemudian yang kedua, bagaimana perbedaan antara kolase, mozaik, dan montase. Nah, yang pertama ya anak-anak, ambil buku tema 7 ya, buku LKS-nya ya. Buka di halaman berapa? Ada yang tahu halaman berapa? Di halaman pembelajaran 5, di halaman 87. Nah, tetapi di sini kita akan sambung di pembelajaran 4, yaitu bagian arti sikap toleransi. Arti sikap toleransi itu 85. Kita masuk ke materi itu dulu, kita lanjutkan yang kemarin sebentar ya. Oke, nah ini adalah materi hari ini. Yang pertama, arti penting sikap toleransi terhadap keragaman. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menuliskan wujud pelaksanaan sikap toleransi terhadap keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Jadi, di sini ya, di dalam video pembelajaran hari ini ada tujuan yang ingin kita capai. Jadi di sini anak-anak diharapkan nanti mampu menuliskan wujud pelaksanaan sikap toleransi ya terhadap suku, bangsa, sosial, budaya ya yang ada di Indonesia. Ya, tentunya terikat oleh persatuan dan kesatuan. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini dia. Ini adalah contoh sikap toleransi terhadap keragaman. Nah, di sini ada 4. Ya, yang pertama, sikap toleransi kita terhadap agama. Yang kedua, terhadap suku dan ras. Ya, kemudian yang ketiga, sosial budaya. Yang keempat, gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Nah, kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama, bagaimana toleransi kita terhadap agama? Ya, nah kemarin Ibu sudah menjelaskan kepada kalian bahwa terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yang diakui oleh Indonesia. Yang pertama itu adalah agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, itu adalah 6 agama yang diakui di Indonesia. Kemudian bagaimana contoh sikap toleransi kita di dalam kehidupan sehari-hari tentang agama? Nah, salah satunya yang pertama, kita harus menghormati agama yang dianut oleh orang lain. Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk berpindah agama, ya, ikut agama atau ikut keyakinan kita. Dan ketika mereka melaksanakan ibadah, kita tidak boleh mengganggu. Ya, kita tidak boleh ribut. Ya, tidak boleh membuat kekacauan. Ya, itu adalah contoh sikap toleransi terhadap agama. Kemudian yang kedua yaitu suku dan ras. Nah, Indonesia itu negara yang beragam suku ya anak-anak.
Nah, dengan adanya keberagaman inilah ya, keragaman suku ini mendorong kita untuk saling menghormati, untuk saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ya, jadi di situ kita bisa mengembangkan sikap toleransi terhadap sesama. Ya. Nah, sikap toleransi terhadap keberagaman suku itu tadi atau ras itu dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap. Yang pertama, tidak menonjolkan suku daerah kita sendiri atau kita tidak pamer, ya. Kita tidak memamerkan ya suku daerah kita sendiri kepada orang lain. Kemudian kita juga tidak boleh mengejek-ngejek suku yang lain atau menjelek-jelekan suku di daerah lain, ya, tidak boleh. Kita harus saling menghargai, menghormati dan memberikan toleransi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah sosial budaya. Ya. Nah, sosial budaya itu hendaknya kita sebagai generasi penerus menjaga dan memelihara keragaman budaya yang ada di Indonesia supaya tidak punah. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, kita harus bangga terhadap kekayaan budaya kita. Ya, Indonesia ini dikenal dengan keberagaman. Ya, memiliki kebudayaan yang bermacam ragam. Nah, di situ kita patut bangga. Ya, karena Indonesia kaya akan budaya. Ya, kemudian Indonesia itu juga memilah budaya asing. Ya, jadi tidak semua budaya asing itu bisa masuk ke Indonesia. Itu ada peraturannya. Ya, budaya asing yang boleh masuk ke Indonesia itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Indonesia, yang ada di dalam warga negara Indonesia. Jadi turis atau orang asing yang masuk ke dalam negara kita Indonesia itu dia harus mempunyai nilai-nilai yang tentunya menjadi syarat bagaimana bisa menjadi orang Indonesia. Ya, jadi tidak boleh sembarangan orang masuk ke negara kita. Kemudian yang terakhir itu adalah gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Nah, gender itu adalah jenis kelamin, ya. Jenis kelamin kita itu ada dua, ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, anak-anak, Tuhan kan menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, ya. Laki-laki dan perempuan itu memiliki kesempatan yang sama, ya. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Ya, tolong menolong dan memberikan hak yang sama tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi semuanya sama. Ya, ada toleransi antara jenis kelamin, yaitu toleransi antara laki-laki dan perempuan, ya. Jadi tidak ada yang membeda-bedakan, semuanya sama rata. Oke, itu adalah sikap terhadap keragaman. Kemudian melaksanakan sikap toleransi. Nah, yang pertama di lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Nah, nanti kalian bisa cari bagaimana toleransi terhadap lingkungan keluarga, bagaimana toleransi terhadap lingkungan sekolah, dan bagaimana toleransi terhadap lingkungan masyarakat. Ya, nanti kalian bisa cari ya apa saja yang termasuk ke dalam cara kita melaksanakan sikap toleransi di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Ya, itu kalian wajib mencari apa saja contoh sikapnya, kemudian bagaimana cara kita melaksanakan sikap toleransi ini. Ya, ada 3, ya, di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oke, yang selanjutnya. Nah, apa sih itu toleransi, Ibu Guru? Nah, anak-anak, di sini toleransi itu berasal dari bahasa Latin tolerare, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi itu adalah perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat.